Dr. Luyarsih Selamat siang ya. MSc selaku pembina IMPPI dan juga sebagai pakar di KARS terkait dengan cash management. Bapak Ibu peserta Biweekly kali yang kelima ya, kita berdiskusi yang sudah terdaftar dan juga tergabung di dalam Zoom class kali ini berjumlah 93 orang ya. Selamat datang dan selalu semangat untuk mengembangkan manajer pelayanan pasien di Indonesia. Siang ini kita akan berdiskusi di Biweekly kelima terkait dengan topik peran NPP dalam perencanaan pemulangan pasien, dan hadir narasumbernya nanti Bu Nes Ari Yulianti Eskep, dan kegiatan kita akan dimoderatori oleh Ibu Nes Dian Setiasi Eskep ya. Sebelum acara kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan Mas IMPPI dan akan ada sambutan dari Ketua Umum IMPPI dan juga pengarahan singkat dari Dr. Niko mewakili KARS dan langsung ke acara inti nanti. Baik, lanjut kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin duduk siap dan juga Mas IMPPI. Mas IMPPI. Ikatan manajer pelayanan pasien Indonesia bersama mewujudkan cita-cita, bergandengan tangan dalam bekerja, hati tulus maju terus tanpa lelah, MPP setia bersatu, cerdas dan bijaksana, profesional dalam berkarya, keselamatan pasien yang utama. Ayo kawan, mari kita bersama meraih sukses dan bahagia, maju
diskusikan Indonesia. Baik, selanjutnya kita dengarkan arahan dan juga sambutan dari Ketua Umum PPI MPPI kepada Bapak Andi Christian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini, tanggal 19 Maret, kita bisa berkumpul dalam ruang Zoominar untuk berdiskusi tentang kegiatan-kegiatan MPP Indonesia dalam melakukan pekerjaannya di rumah sakit. Untuk biweekly yang kelima ini dengan tema peran MPP dalam discharge planning pasien. Sebelumnya yang kami hormati Dr. Niko, yang kami hormati Dr. Louis, yang kami hormati seluruh teman-teman MPP Indonesia serta teman-teman PP IMPI yang saya banggakan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, support, dan partisipasi Bapak Ibu sekalian mensukseskan kegiatan belajar bersama. Untuk PPIMPI saat ini sudah melakukan kegiatan biweekly yang dilakukan dengan daring, sudah yang dan dilaksanakan gratis dalam rangka belajar bersama dan support dari KAS untuk link Zoominarnya. Setelah ini kami akan melakukan evaluasi untuk kegiatan baik secara materi, waktu pelaksanaan, atau hal-hal yang lain terkait yang sudah kita lakukan selama 5 kegiatan tersebut. Kami juga merencanakan diadakan webinar dengan peserta yang lebih banyak, berdiskusi tentang jenjang karir, kebutuhan MPP antara jenjang karir dan profesi. Yang akan kita laksanakan insya Allah pada bulan yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada teman-teman yang tetap aktif berdiskusi di forum-forum WA Group atau grup Telegram dalam rangka menyamakan persepsi dari pekerjaan kita. Kedepannya kita berharap ada satu panduan yang bisa kita buat dan kita implementasikan di seluruh rumah sakit Indonesia, yang mana panduan tersebut seyogyanya kita lakukan workshop secara nasional, sehingga bisa diterima di seluruh rumah sakit Indonesia. Karena untuk saat ini yang kita ketahui, panduan maupun SOP terkait manajemen pelayanan dan manajer pelayanan dalam melaksanakan asuhan kelolaan ke pasien, kita masih berbasis pada kebutuhan rumah sakit. Jadi dalam diskusi kita selalu menemukan ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan karena rujukannya masih sektoral. Kami harapkan ke depan dengan support dari Dewan Pembina PPIMPI yang sekaligus dari eksekutif KARS bisa menjembatani kebutuhan kita untuk membuat sebuah panduan yang bersifat nasional dengan melaksanakan kegiatan workshop yang kedepannya akan kita rencanakan. Insya Allah dengan pandemi berakhir, jika bisa secara luring akan lebih baik karena workshop memerlukan energi yang sangat luar biasa dan diskusi yang intens. Itu harapan dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mensupport dan mendukung serta berpartisipasi. Kami juga melaporkan untuk saat ini dari PPIMPI sudah ada cabang Dewan Pimpinan Wilayah dari Jawa Timur yang tanggal 27 besok juga menyelenggarakan webinar disponsori atau dipandegani teman-teman dari Jawa Timur tanggal 27 April Maret bekerjasama dengan Rumah Sakit Polri Bayangkara Kediri ya. Itu juga bagian dari usaha kami
membesarkan IMPI agar IMPI bisa diterima di seluruh provinsi di Indonesia. Semakin banyak teman-teman membentuk Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah, maka IMPI insya Allah akan semakin kuat dan semakin bisa menyerap aspirasi dari seluruh teman-teman MPP yang ada di provinsi dari Aceh sampai ke Papua. Kami juga melaporkan, mohon izin, menunjuk 17 provinsi untuk menginisiasi pembentukan pengurus daerah. Saya sebutkan provinsinya: Nangro, Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Diharapkan dalam 3 bulan ke depan ada kepengurusan di wilayah tersebut dengan kita inisiasi dari PPIMPI beserta dari, kami harapkan juga dari Bapak Ibu Sekretariat bisa mendorong agar cita-cita kami bisa segera terlaksana. Dan dengan kami umumkan di forum ini, kami harapkan dari provinsi lain, misalnya akan menginisiasi pembentukan pengurus di tingkat provinsi, bisa menghubungi dari PPIMPI untuk diberikan, kami menyebutnya koordinator manajer pelayanan provinsi yang tugasnya menginisiasi pembentukan pengurusan. Demikian yang bisa kami laporkan. Pada diskusi siang ini kita bisa menambah wawasan tentang untuk selanjutnya. Terima kasih sekali lagi ke 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kami juga mengajak teman-teman seluruh MPP Indonesia, jika ingin menjadi narasumber atau ingin menjadi membagi pengalamannya dalam bekerja sehari-hari, bisa menghubungi PPIMPI untuk dikoordinasikan sehingga bisa menyampaikan pengalamannya ke seluruh teman-teman MPP Indonesia. Itu yang kami harapkan ke depan. Mohon dukungannya. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Umum Pak Andi yang sudah memberikan sambutan dan juga menginformasikan progres report IMPPI di mana sudah mulai dibentuk cabang-cabang IMPPI. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dan juga mungkin sambutan dari Dewan Pembina IMPPI yang hadir saat ini, Dr. Niko dan juga selaku Ketua dan Dr. Luyarsi. Boleh Dok, Dr. Niko atau siapa mewakili Dewan Pembina dan juga dari Eksekutif KAS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Jadi Pak Sutoto menyampaikan agak karena beliau berhalangan, jadi saya yang diminta. Mohon izin, Ibu Lui. Ya, silakan Dr. Niko. Oke. Selamat siang dan salam keselamatan pasien. Yang terhormat Ketua IMPI, IMPPI, jajaran pengurus, dan seluruh peserta bi-weekly discussion yang kelima ini, kita melihat bahwa perkembangan organisasi IMPI ini berjalan secara konsisten ke depan. Tentu saja ini suatu langkah-langkah, satu gambaran yang cukup baik ya untuk IMPI. Bukannya ada istilah tuh di LDP-LSP, tukiem, dibentuk langsung diem. Ini tukijan, dibentuk langsung jalan. Amin, amin, amin. Jadi bagus sekali.
Tentunya sesuai dengan visi misinya IMPI. Mohon maaf, saya belum refleks tentang visi misinya IMPI. Siapa yang bisa menyampaikan visinya aja? Ya, Visinya apa? visinya menjadi izin dok. Ya. Sesuai dengan anggaran dasar, sesuai dengan anggaran rumah ADART, visi dari IMPI adalah menjadikan manajemen pelayanan pasien sebagai bagian yang penting dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Oke, bagus. Jadi bagian yang penting MPP itu. Nah, mungkin saya nggak tahu udah dapat ADRT-nya supaya saya bisa juga menghafal, mengendapkannya. Oke, baik. Jadi sesuai visi tadi menjadi bagian yang penting dan saat ini kita dalam program pengurus IMPI itu bi-weekly discussion yang kelima. Nah, mungkin juga nanti program kerja ya kalau sudah ada lebih baik supaya bisa mengukur juga nantinya, mengevaluasi ya. Jadi bi-weekly discussion saya sudah mengikuti 2 kali, ini baik sekali sebagai ajang pertukaran pengalaman ya. Dan tentunya jangan lupa pengalaman penerapannya itu ada acuannya ya, acuannya pasti peraturan perundang-undangan yang masih minim untuk MPP, sehingga acuan yang paling kuat adalah SNARS ya, SNARS edisi 11. Jadi nanti P3 perencanaan pemulihan pasien juga kita lihat nanti penerapannya sesuai dengan ARK 3 itu ya, ARK 3. Nanti juga ada ARK 41 ya, bukan ARK 4 tapi 41. Jadi baik sekali bi-weekly discussion ini mudah-mudahan bisa kita jalani dengan sukses. Selamat kepada IMPI dan mudah-mudahan perjalanan ke depannya akan makin meningkat. Demikian, salam keselamatan pasien. Salam keselamatan pasien. Salam keselamatan pasien. Terima kasih Dr. Niko yang sudah memberikan sambutan mewakili KARS dan juga selaku Dewan Pembina dari IMPPI. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan acara inti yang merupakan topik yang sangat menarik di sini, di mana judulnya terkait dengan peran MPP dalam perencanaan pemulangan pasien. Hadir dari sini narasumbernya nanti Bu Nes Ari Yulianti Eskep dan moderatornya Ibu Nes Dian Setiarsi Eskep. Kita lihat di sini beliau sangat berpengalaman selaku MPP, moderator kita Bu Dian Setiarsi Eskepnas 1975-04-211-998-03-2001 NIP-nya ya. Dari Rumah Sakit Karyadi dengan riwayat pendidikan Depkes Semarang, lulus 97, S1 Keperawatan Unimus dan Nas Unimus lulus 2013. Kepada Ibu Moderator, Ibu Dian, untuk selanjutnya sampai dengan penutupan nanti, dipersilahkan untuk memandu acara diskusi kita terkait dengan peran MPP dalam perencanaan pemulangan pasien. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Yandi selaku pembawa acara. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Dr. Niko Lumunta, terima kasih kepada Dr. Lee Harsi, terima kasih kepada Ketua IMPI Bapak Andi dan Bapak Sekjen IMPI serta Bapak Ibu MPP seluruh Indonesia. Di siang ini kita diskusi bersama untuk membahas peran MPP dalam perencanaan pemulangan pasien. Harapannya dari diskusi ini nanti semua MPP di seluruh Indonesia bisa menentukan kriteria pasien apa yang akan dilakukan perencanaan pemulangan, prosesnya bagaimana, dan apa yang peran MPP dalam perencanaan pemulangan pasien. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Ari Yulianti, Eskepners. Beliau adalah MPP dari
Rumah Sakit Islam Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk waktu selanjutnya, saya persilahkan Ibu Ari untuk mempresentasikan. Terima kasih kepada Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Niko dan Dr. Louis dari Eksekutif Kars yang bisa membersamai kita pada kesempatan hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan MPP yang hadir dan bisa bersama-sama kita berdiskusi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan atau amanah yang diberikan oleh PP IMPI kepada saya untuk menyampaikan tentang sharing tentang peran MPP dalam perencanaan pemulangan pasien pada siang hari ini. Bentar, saya share. Langsung saja. Terima kasih pada semuanya. Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Mbak. Oke. Yang pertama, tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Ari Yulianti. Saya berasal dari institusi RSI Wonosobo dan diberi amanah menjadi MPP sejak tahun 2009 sampai sekarang. Jadi di sini mungkin sudah lebih banyak senior-senior saya yang lebih berpengalaman menjadi MPP ya. Kita hanya sharing apa yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan MPP dalam proses perencanaan pemulangan pasien. Langsung saja di sini pembelajaran atau diskusi kita akan ada dua tujuan. Yang pertama adalah diharapkan MPP dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik pasien untuk dapat mencapai fungsi maksimal setelah pulang dari rawat inap. Dengan tujuan khususnya, MPP dapat memberikan koreksi persiapan yang memadai pada saat pasien pulang atau pindah ke tingkat asuhan selanjutnya. Mohon izin Mbak Ari, mungkin Ya? bisa di slide show kan biar lebih besar. Di slide show. Oh, slide show. Iya. Iya, iya. Ya. Dan ya. Terus yang kedua adalah meningkatkan kesembuhan pasien dan menurunkan peluang pasien untuk readmisi. Jadi diharapkan dengan adanya perencanaan pemulangan ini akan memberikan kesiapan kepada pasien untuk kembali ke rumahnya atau ke lingkungannya, serta akan menurunkan angka readmisi bagi pasien itu sendiri. Nah, di sini latar belakang sebelum kita mengetahui tentang apa itu pemulangan pasien, bahwa perencanaan pemulangan pasien itu dilatar belakangi karena beberapa hal, di mana perencanaan pemulangan pasien ini merupakan suatu proses ya, proses di mana mempersiapkan pasien untuk mendapat kontinuitas pelayanan, baik itu pelayanan keperawatan maupun pelayanan selanjutnya dalam proses penyembuhan maupun dalam mempertahankan derajat kesehatannya sehingga pasien dapat siap kembali untuk beraktivitas di lingkungannya. Nah, jadi di sini latar belakang dari perencanaan pemulangan pasien tersebut yang pertama adalah dengan adanya standar akreditasi, di mana dalam standar akreditasi ini rumah sakit dituntut untuk mempunyai regulasi yang mengatur tentang persiapan pemulangan
serta diharapkan pemulangan pasien itu aman dan tidak mengalami kendala. Kemudian adanya konsep pasien center care dan asuhan pasien terintegrasi. Di sini konsep pasien center care tersebut adalah asuhan pasien terintegrasi merupakan pelayanan kesehatan yang menetapkan kemitraan. Jadi antara praktisi, pasien, keluarga maupun nanti caregiver yang akan memberikan pelayanan pasien setelah pulang dari rumah sakit. Jadi mereka membutuhkan dukungan atau agar bisa memberikan keputusan dan berpartisipasi dalam pelayanan kesehatannya. Sedangkan pasien center care tersebut diterapkan dalam bentuk asuhan pasien yang terintegrasi, di mana kegiatan tim yang ada di dalamnya, ya, termasuk dokter, perawat, staf profesional lain itu terintegrasi dalam catatan rekam medis yang di mana tercatat dalam catatan perkembangan pasien. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi discharge planning. Di antaranya adalah keterlibatan dan partisipasi dari pasien maupun keluarganya, kemudian efektivitas komunikasi yang digunakan oleh pemberi pelayanan kepada pasien maupun kepada keluarga, kemudian personil pemberinya, kemudian kompleksitas masalah yang ada pada pasien itu tersebut. Jadi banyak hal yang mempengaruhi dari discharge planning tersebut. Dan discharge planning tersebut akan menjadi optimal apabila dari faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi dengan bagus. Namun kadangkala ada kendala yang menyebabkan discharge planning itu menjadi kurang optimal. Maka hal itu akan menimbulkan dampak baik bagi pasien maupun bagi kelangsungan kebutuhan dalam perawatan pasien selanjutnya. Kemudian di sini apabila perencanaan pemulangan itu kurang baik atau kurang efektif, akan timbul masalah. Ada beberapa hal yang bisa timbul dari masalah akibat kurang efektifnya atau kurang optimalnya dalam pemberian perencanaan pemulangan. Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk meneliti dampak pelaksanaan discharge planning yang kurang optimal terhadap pasien. Di antaranya penelitian dari MORD pada tahun 2003. Di situ menunjukkan angka 49% pasien kembali ke rumah sakit setelah dipulangkan karena mempunyai masalah atau keluhan-keluhan yang timbul setelah pemulangan. Kemudian dari Fox pada 2013 itu terdapat hubungan yang bermakna antara perencanaan pemulangan yang baik dengan angka rawat ulang pasien di rumah sakit ataupun klinik dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian di sini menurut Levis ya di sini 2007 bahwa readmission itu terjadi karena kurang efektifnya program pemulangan pasien atau discharge planning, kemudian kegagalan petugas kesehatan saat menentukan apakah pasien tersebut memiliki resiko tinggi atau tidak, kemudian ada kurangnya informasi atau pendidikan kesehatan yang pasien dapatkan. Jadi saat discharge planning itu perlu sekali informasi atau pendidikan yang sebagai bekal pasien dan keluarga dibawa ke rumah nantinya setelah pulang dari rumah sakit. Sebuah riset menyatakan bahwa discharge planning maupun follow up yang baik akan meningkatkan kesehatan pasien sehingga angka readmisi akan turun dan biaya pelayanan tersebut juga akan menurun. Jadi itu latar belakang dari kenapa discharge planning itu penting untuk diberikan kepada pasien. Nah ini ya. Ini prinsip dari patient center care yang diberi bahwa asuhan itu berpusat pada pasien. Nah. Kemudian untuk selanjutnya, manajer pelayanan pasien atau MPP ya. Di sini adalah tugas kita bahwa
MPP merupakan profesional di rumah sakit yang melaksanakan manajemen pelayanan pasien, di mana kegiatannya itu melakukan evaluasi utilitas, jadi mengevaluasi adanya pemanfaatan sumber daya yang dengan cara kolaboratif, asesmen perencanaan, fasilitasi, koordinasi, asuhan-asuhan maupun melakukan evaluasi dan advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi kebutuhan pasien dan keluarganya. Jadi di sini diharapkan MPP bisa sebagai penjembatan ya. Jadi diharapkan bisa melaksanakan menjembatani antara pasien dan keluarga dengan PPA maupun dengan stakeholder yang ada di rumah sakit. Harapan adanya pelayanan dari manajer pelayanan pasien adalah adanya asuhan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh pasien itu kita koordinasikan dengan PPA ataupun terutama dengan DPJP untuk diberikan kepada pasien. Kemudian adanya kesinambungan pelayanan, adanya pasien memahami asuhan yang diberikan. Jadi dengan informasi maupun edukasi yang disampaikan, diharapkan pasien tersebut memahami asuhan yang akan diterimanya selama dirawat di rumah sakit. Kemudian mendapatkan kepuasan pasien. Jadi kalau pasien itu mendapatkan kesehatan atau kesembuhan dari pasiennya dari sakitnya secara otomatis pasien tersebut akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Kemudian diharapkan kemampuan pasien dalam mengambil keputusan untuk dirinya. Jadi misalnya pasien akan dilakukan tindakan operasi atau akan dilakukan pemeriksaan penunjang lain yang mungkin membutuhkan persetujuan dari keluarga. Jadi di situ bisa mengambil keputusan dari pasien maupun keluarganya. Kemudian adanya keterlibatan dan pemberdayaan dari pasien dan keluarga dalam proses perawatan. Yang ketujuh adalah kepatuhan dari pasien dan keluarga dalam proses perawatan di rumah sakit. Jadi kepatuhan dalam pengobatan maupun dalam terapi. Kemudian diharapkan kemandirian pasien pun meningkat setelah diberikan edukasi ataupun asuhan yang meningkatkan kualitas dari pengetahuan dari pasien dan keluarganya. Kemudian mengoptimalisasi sistem pendukung pasien seperti keluarga, teman terdekat, atau orang-orang yang terdekat dengan pasien. Kemudian diharapkan pemulangan pasien aman. Setelah dilakukan evaluasi maupun advokasi dalam pelaksanaan perawatan pasien, maka diharapkan kondisi pasien pulang dalam kondisi yang benar-benar bagus. Sehingga di sini yang selanjutnya akan terjadi peningkatan kualitas hidup pasien. Memasuki untuk pokok bahasan pada diskusi siang hari ini, di sini akan kami bagi beberapa bagian, yaitu tentang perencanaan pemulangan pasien dalam SNARS, perencanaan pemulangan pasien itu sendiri, kemudian prinsip proses perencanaan pemulangan pasien, elemen ideal dalam pemulangan pasien, kemudian peran MPP dalam perencanaan pemulangan pasien. Di mana di sini akan diharapkan dengan adanya bahasan ini nantinya terjadi kemandirian dan kesiapan pasien serta keluarga melakukan perawatan di rumah. Ini perencanaan pemulangan pasien atau P3 dalam standar akreditasi SNARS ya. Tadi dari Dr. Niko sudah menyampaikan bahwa dalam standar akreditasi SNARS di ARK 3 dan 4.1 itu disebutkan tentang perencanaan pemulangan. Untuk ARK 4 itu tentang pemulangan pasiennya. Jadi di sini untuk ARK 3 asesmen awal termasuk menetapkan kebutuhan perencanaan pemulangan pasien. Yang 3.EP1 rumah sakit menetapkan proses penyusunan perencanaan pemulangan pasien dimulai asesmen awal rawat inap dan menetapkan kriteria pasien yang membutuhkan P3. Jadi di sini nanti setiap rumah sakit mungkin berbeda-beda ya untuk penetapan kriteria pasien yang membutuhkan persiapan pemulangan. Jadi mungkin ada pasien dengan tinggal sendiri di rumah atau nanti ada yang membutuhkan perawatan lanjut
dan lainnya itu nanti harus ada kriteria dari rumah sakit. Kemudian RK3 EP2 proses persiapan pemulangan pasien dan pelaksanaannya dicatat di rekam medis sesuai regulasi rumah sakit. Jadi nantinya ada lembar khusus untuk persiapan pemulangan pasien di tiap atau masing-masing pasien. Kemudian ini yang 4 itu isinya tentang pemulangan pasien ya. Jadi di sini tidak saya bahas lagi karena ini untuk pemulangan. Jadi untuk yang 4.1 ini di sini rumah sakit bekerja sama dengan praktisi kesehatan di luar rumah sakit tentang tindak lanjut pemulangan. ARK 4.1 elemen penilaian 1 ada bukti pemulangan pasien yang rencana pemulangannya kompleks atau discharge planning dimulai sejak awal pasien masuk rawat inap melibatkan semua PPA terkait serta difasilitasi oleh MPP untuk kesinambungan asuhan sesuai dengan kondisi pasien dan kebutuhan pelayanan pasien. Jadi di sini bukti pemulangannya nanti ada discharge planning, di situ nanti tertera ada tanda tangan pasien atau keluarga, terus DPJP dan nanti mungkin perawat atau PPA yang ada di ruang rawat inap. Kemudian ada tindak lanjut pemulangan pasien diperlukan dapat ditujukan kepada fasilitas kesehatan, baik perorangan maupun institusi yang berada di komunitas di mana pasien berada yang bertujuan untuk memberikan bantuan pelayanan. Jadi di sini setelah pasien pulang itu diharapkan pasien tetap tertangani atau mendapatkan pelayanan kesehatan, baik itu di rumah maupun di masyarakat. Jadi ini perencanaan pemulangan itu bisa berlanjut sampai paling tidak 1 minggu setelah pasien pulang sampai pasien itu kontrol ke rumah sakit. Nah, di sini pengertian perencanaan pemulangan. Rencana pemulangan pasien sesuai dengan buku KAS, ada kegiatan yang merencanakan dan memfasilitasi perpindahan pasien ke fasilitas lain atau ke rumah dengan lancar dan aman. Merupakan suatu proses multidisiplin yang melibatkan PPA dan MPP. Dan sasarannya adalah mengingatkan menjaga kontinuitas pelayanan. Jadi di sini ada proses multidisiplin baik dari PPA. Jadi baik itu dari dokter, dari perawat atau bidan, dari tenaga medis yang lain, terus nanti mungkin ada perawat, ada petugas fisioterapis, ahli gizi maupun dari farmasi. Tujuan dari perencanaan pemulangan ini adalah memastikan keselamatan pasien keluar dari rumah sakit dan memperoleh asuhan yang tepat pada fase berikutnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu merah lagi ya? Merah lagi ya itu ya? Pinggir-pinggirnya merah itu. Menurut Potter dan Perry pada tahun 2005, discharge planning merupakan serangkaian keputusan dan aktivitas-aktivitasnya yang terbentuk dalam pemberian asuhan keperawatan yang kontinu, terkoordinasi ketika pasien dipulangkan dari pelayanan kesehatan. Mencakup semua pemberi layanan kesehatan yang terdiri dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Jadi ini diharapkan ada keputusan pelayanan berikutnya setelah pelayanan di rumah sakit. Jadi intinya adalah tetap ada perencanaan untuk perawatan lanjut dari pemulangan di rumah sakit. Di sini. Multidisiplin yang terrangkum atau berperan langsung dalam perencanaan pemulangan pasien diantaranya adalah staf medis, tim perawat, koordinator pemulangan pasien yang ada di ruangan masing-masing, kemudian pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan pemulangan pasien, mungkin kebutuhan nanti ada ambulan dari desa atau yang lain, ini bisa berkoordinasi dengan pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan pemulangan pasien. Kemudian adanya penasihat,
mungkin ahli gizi, fisioterapis, terapi okupasi, terapi bicara, apoteker, pekerja sosial, maupun perawat kesehatan masyarakat yang nantinya bisa menghandle perawatan pasien di rumah atau memonitor kebutuhan pasien terkait dengan kesehatannya. Kemudian ahli agama atau rohaniawan apabila itu diperlukan. Nah, di sini filosofi yang ada pada discharge planning adalah keberhasilan asuhan di rawat inap agar bisa berlanjut di rumah. Jadi tidak hanya pasien itu mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit, setelah pulang pasien lost. Jadi tidak tahu apa yang dikerjakan. Jadi diharapkan dengan adanya perencanaan pemulangan ini, pasien mendapatkan perawatan lanjut di rumah. Jadi yang ia butuhkan selama di rumah. Jadi di sini transisi atau kontinuitas pelayanan itu dari pasien masuk rumah sakit sampai pasien dipulangkan. Jadi di rawat inap itu diharapkan nanti pasien mendapatkan perencanaan seperti dari tim multidisiplin, keterlibatan pasien dan keluarga, maupun adanya antisipasi masalah yang ada di rumah. Kemudian sebelum pasien pulang, diharapkan mendapatkan edukasi ataupun pelatihan yang untuk bekal pasien maupun keluarga dalam menangani keluarga yang sakit di rumah. Sedangkan di rumah pun harus mempunyai informasi kapan pasien harus kontrol atau follow up ke rumah sakit, bagaimana menghubungi orang-orang ataupun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu harus menghubungi siapa, itu juga harus diperlukan. Kemudian di sini dengan adanya persiapan pemulangan pasien itu diharapkan akan mencegah komplikasi pasca discharge atau pasca pemulangan pasien maupun mencegah adanya readmisi pasien. Ya. Maaf, sinyalnya enggak. Ini kok kesulitan. Maaf, ini nggak bisa jalan. Macet. Macet. Iya. Di kiri bawah itu ada panah kanan, ke kanan. Coba diklik itu. Kiri bawah. Ada panah kanan. Bisa. Oh. Ya. Sudah. Maaf terganggu ya. Terus langsung saja kita memasuki prinsip proses perencanaan pemulangan pasien. Jadi di sini perencanaan pemulangan pasien itu dimulai sejak pasien masuk atau saat masuk atau admisi rawat inap dan dilanjutkan pada hari berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi identifikasi pasien dengan potensi masalah yang mungkin dihadapi waktu pasien dipulangkan. Jadi pada waktu masuk asesmen dilakukan atau identifikasi pasien itu dilakukan dengan benar-benar terus agar kita tahu apa yang harus diberikan kepada pasien dan kemungkinan apakah pasien itu saat pemulangan ada masalah atau butuh perencanaan pemulangan dari rumah sakit. Jadi di sini perlu disusun dari awal. Jadi perencanaan pemulangan pasien dimulai sejak pasien masuk ke rumah sakit agar pemulangan pasien itu nantinya aman dan tidak ada kendala yang menyertai. Kemudian prinsip yang kedua adalah identifikasi apakah pasien memerlukan kebutuhan yang sederhana atau kompleks untuk pemulangan atau transfernya. Di sini apakah pasien itu membutuhkan pelayanan khusus di rumah, misalnya perlu perawatan luka atau fisioterapis yang bisa home visit ataupun ketergantungan aktiviti daily life
terlalu tinggi. Jadi di sini perlu diidentifikasi dari awal. Kemudian yang ketiga adalah susun rencana klinis asuhan pasien oleh PPA dalam waktu 24 jam setelah masuk rawat inap. Nah, di sini bisa digunakan daftar tilik sebelum pemulangan. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh pasien itu kita lakukan checklist. Yang keempat, ketiga susun rencana klinis. Di sini setelah asesmen lengkap dengan metode IR ya, informasi, analisis, dan pembuatan rencana, maka akan ditetapkan sasaran terhadap pasien tersebut. Asesmen dilakukan oleh multidisiplin dan dilakukan secara terintegrasi. Jadi disiplin atau profesional pemberi asuhan yang menangani pasien itu siapa saja nanti membuat catatan perencanaan pelayanan di rekam medis pasien, dan itu harus terintegrasi baik pasien, baik dokter, pemberi maupun pemberi asuhan yang lain. Misalnya pasien DC, pasien dengan stroke itu membutuhkan perencanaan dari nutrition, apa sih nutrisi yang akan diberikan kepada pasien, apakah pasien itu bisa makan atau pasien harus menggunakan selang makan atau NGT. Di situ nanti dari ahli gizi membuat perencanaan. Kemudian dari spesialis fisioterapis ya, dari fisioterapis atau rehab medik itu nanti rencana pelayanannya pelatihan apa, misalnya latihan alih baring atau latihan pemberian aktif pasif pasien di tempat tidur. Jadi di situ harus terintegrasi dalam catatan perkembangan pasien atau JPPT. Kemudian pembuatan rencana termasuk kemungkinan edukasi atau latihan yang dibutuhkan pasien maupun keluarga sebelum dipulangkan. Jadi di sini perlu adanya pembekalan terhadap keluarga terkait perawatan pasien di rumah nantinya. Kemudian prinsip yang keempat adalah koordinasikan proses pemulangan atau transfer melalui kepemimpinan dan tanggung jawab pengoperan tugas. Maksudnya di sini adalah bahwa transfer itu pengoperan tugas itu di tingkat ruangan ya. Kalau misalnya pasien masih dirawat, itu ada buku serah terima tugas, serah terima pasien tersebut yang isinya tertulis dengan lengkap dan konsisten terkait dengan kondisi pasien. Jadi tidak hanya karangan belaka, namun benar-benar harus real kondisi pasien saat itu untuk dioperkan ke shift selanjutnya. Kemudian untuk koordinasi proses pemulangan tersebut atau transfer pasien mungkin ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lain, itu juga harus benar-benar terkoordinasi, tercatat dengan baik. Jadi harus terintegrasi dan harus pendokumentasiannya itu harus benar-benar bagus. Kemudian yang kelima, tetapkan tanggal yang diharapkan untuk pemulangan atau transfer pasien 24 sampai 48 jam setelah admisi oleh PPA. Jadi ini menetapkan tanggal pemulangan 1 sampai 2 hari setelah pasien masuk rumah sakit. Jadi namun tidak menutup kemungkinan hal ini harus dievaluasi setiap hari. Jadi EDD ini harus tetap dievaluasi setiap hari melihat kemungkinan progres perkembangan kondisi pasien. Kalau kondisi pasien bagus, biasanya EDD ini insya Allah akan tercapai. Tetapi kalau kondisi pasien itu ada penurunan atau mungkin hambatan dalam perawatannya, EDD ini harus benar-benar dievaluasi setiap hari melihat kondisi pasien. Kemudian prinsip yang keenam adalah libatkan pasien, keluarga, pemberi asuhan di rumah untuk keputusan dan pilihan pelayanan. Jadi pasien dan keluarga itu wajib diikutsertakan dalam proses pemulangan karena di sini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pasien dan keluarga
dalam kemandiriannya untuk merawat diri sendiri maupun untuk merawat anggota keluarganya yang sakit. Jadi di sini perlu diberikan edukasi, perlu diberikan pelatihan untuk pembekalan perawatan selanjutnya. Itu prinsip dalam pemulangan pasien ya. Kemudian prinsip pemulangan pasien ini sebenarnya mengarah kepada bahwa perawatan pasien itu harus ada kontinuitas pelayanan. Jadi perlu perencanaan sampai setidaknya 7 hari setelah pasien pulang dari rumah sakit. Ini untuk ilustrasi gambar proses pemulangan. Di sini pasien gambar pertama itu pasien dilakukan edukasi atau digali kemampuan pasien tersebut sampai sejauh mana kemampuan pasien untuk aktivitas, untuk asupan nutrisi maupun untuk berkomunikasi. Jadi di sini perlu dilakukan asesmen sebelum pemulangan. Yang kedua adalah peran serta dari keluarga. Jadi di sini keluarga diberikan edukasi apa yang harus dilakukan dalam merawat pasien di rumah. Jadi tidak hanya pasien yang dibekali, namun keluarga pun harus tetap ikut diberikan informasi ataupun edukasi tentang kondisi pasien maupun perawatan yang harus diberikan setelah pulang ke rumah. Kemudian yang ketiga adalah caregiver atau pemberi pelayanan di rumah. Diharapkan kalau misalnya pasien itu ada caregiver yang mendampingi selama perawatan di rumah, pemberi pelayanan di rumah pun atau perawat komunitas itu diberikan pembekalan juga, diberikan keterangan. Jadi di sini tugas MPP dalam mengkoordinasi pelayanan pasien atau proses pemulangan itu ada di tingkat koordinasi maupun advokasi. Nah, di sini lanjut ke elemen dalam ada elemen ideal atau dalam discharge planning atau pemulangan pasien. Elemen ideal discharge planning. Di sini ada include, discuss, educate, assess, dan listen. Untuk include di sini melibatkan pasien dan keluarga sebagai partner penuh dalam proses rencana pemulangan. Karena pasien dan keluarga itu merupakan yang paling utama untuk keberhasilan dari perencanaan pemulangan ini. Tanpa melibatkan pasien dan keluarga, maka untuk pelayanan berikutnya bisa jadi tidak terlaksana karena tidak ada pemberitahuan. Jadi kadang pasien kalau tidak diberitahu akan semaunya. Jadi setelah pulang dari rumah sakit ya sudah melaksanakan hanya minum obat, nanti kontrol. Ternyata harus ada hal-hal yang dipatuhi atau dipersiapkan sebelum pasien itu pulang. Jadi di sini mengidentifikasi keluarga ataupun siapa yang akan merawat pasien di rumah ataupun mungkin akan membutuhkan perawat atau petugas terapis yang mungkin bisa hadir di rumah. Kemudian discuss atau melakukan diskusi. Di sini jelaskan bagaimana kehidupan di rumah yang seharusnya. Maksudnya adalah memberikan penjelasan, termasuk lingkungan pasien itu harus dijaga seperti apa, kemudian dukungan dari keluarga, support dari keluarga ataupun orang-orang terdekat di rumah dalam perawatan pasien. Di sini kemungkinan juga dibutuhkan nutrisi yang mungkin bisa diberikan ke pasien, baik itu makanan yang bisa langsung dimakan atau pasien-pasien yang membutuhkan alat bantu di rumah. Di sini kita harus mendiskusikan dengan keluarga. Kemudian mengkaji ulang obat-obatan. Untuk ini kita mengkoordinasikan dengan farmasi, dengan bagian farmasi atau apoteker. Jadi di sini nanti ada dilakukan rekonsiliasi obat oleh petugas farmasi dan menjelaskan kepada keluarga tentang obat yang diberikan, terus berapa kali atau cara meminumnya, terus nanti termasuk efek samping obat tersebut. Kemudian diskusikan juga adanya tanda-tanda peringatan dan masalah. Jadi di sini pasien diberitahukan, pasien maupun keluarga diberitahukan
bagaimana cara mereka mendapatkan pelayanan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di rumah. Jadi siapa yang harus dihubungi pertama kali itu perlu diberitahukan kepada pasien. Kemudian jelaskan hasil tes. Maksudnya di sini adalah hasil pemeriksaan dari dokter. Mungkin DPJP perlu menjelaskan atau memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan beliau, terus nanti adanya hasil laborat atau pemeriksaan penunjang lain yang mungkin perlu dijelaskan dan diketahui oleh pasien maupun keluarganya. Terus di sini diskusikan juga rencana tindak lanjut. Jadi memberikan informasi apa yang harus dilakukan di rumah sampai sejauh mana dan apa yang dibutuhkan itu apa saja, ini perlu didiskusikan sebelum pasien itu pulang. Kemudian edukasi. Di sini diberikan edukasi kepada pasien, keluarga dengan bahasa yang dimengerti tentang kondisi pasien, proses pemulangan, dan langkah selanjutnya tentang perawatan di rumah. Ini hampir sama ya, edukasi dengan diskusi tadi intinya hampir sama. Yang di sini memberikan dorongan pada pasien dan keluarga untuk keikutsertaannya dalam proses perawatan di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Jadi setelah pasien itu diberikan edukasi, secara otomatis dia akan merasa siap dalam merawat pasien di rumah dan merasa pede untuk merawat anggota keluarganya yang sakit. Kemudian di sini assess atau penilaian ya, di sini dinilai sebaik apa dokter dan perawat menjelaskan tentang diagnosa, kondisi, dan proses perencanaan pemulangan. Jadi di sini memberikan informasi pada saat pasien pulang atau akan dilakukan perencanaan pemulangan ini, pasien benar-benar sudah mendapat informasi baik dari dokter maupun profesional pemberi asuhan lain yang menangani selama perawatan di rumah sakit. Jadi di sini pasien sudah mendapatkan tahu akan diagnosa sakitnya, terus perencanaan pelaksanaan perawatan maupun pengobatannya, serta nanti tindak lanjut yang di rumah ini diharapkan benar-benar sudah tahu. Kemudian yang terakhir adalah listen atau mendengarkan. Mendengarkan hal-hal yang dihormati oleh pasien maupun keluarganya, kesukaannya, observasi dan perhatiannya. Jadi memastikan kesiapan pasien, bagaimana dia kehidupan biasanya itu bagaimana, apakah harus ada perubahan dalam pola hidupnya, misalnya pada pasien-pasien dengan diabetes, dengan jantung, itu nanti kehidupan selanjutnya itu bagaimana, itu perlu diberitahukan. Kemudian di sini diharapkan harapan pasien itu di rumah itu mendapatkan pelayanan yang seperti apa, ataukah memerlukan perawatan di rumah, misalnya membutuhkan perawat untuk misalnya ganti balut luka, atau untuk yang lainnya untuk melatih aktivitas dan lainnya. Itu jika memang diperlukan, maka paling tidak pada saat ini diperlukan pertemuan, 1 kali pertemuan dengan caregiver atau pemberi asuhan yang nantinya akan melayani atau melanjutkan perawatan di rumah. Nah, itu 7 elemen yang ada elemen yang harus diperhatikan dalam pemulangan pasien. Nah, di sini lanjut ya. Untuk peran MPP dalam proses pemulangan pasien. Di sini masuk langsung ke bahasan untuk kita ya, peran MPP. Tadi hanya sharing dari saya kami yang telah kami lakukan. Peran MPP dalam proses pemulangan ini yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan potensi masalah yang mungkin dihadapi pada waktu pasien dipulangkan, sehingga pemulangan aman dan lancar. Jadi kita evaluasi pada pasien-pasien tertentu, kita evaluasi setiap hari pada pasien-pasien yang mungkin kondisinya bagus namun memerlukan kontinuitas pelayanan, itu kita evaluasi 1-2 hari untuk menentukan kebutuhan pasien setelah pulang itu apa saja. Jadi diharapkan setelah pasien pulang tetap mendapatkan pelayanan yang sesuai, baik itu dari keluarganya, dari perawat kesehatan masyarakat, maupun dari petugas sosial yang dibutuhkan. Kemudian di sini membuat rencana
rencana pemulangan pasien bersama dengan PPA ataupun baik itu DPJP maupun PPJP di ruangan. Kemudian melakukan koordinasi apabila memang membutuhkan koordinasi penanganan lanjut, misalnya tidak hanya satu, misalnya pasien dengan kondisi kompleks, itu kita koordinasikan baik dengan nutrition maupun dengan fisioterapis dan tim yang dibutuhkan oleh pasien saat pulang. Kemudian memonitor dan memberikan pilihan pelayanan lanjutan kepada pasien. Kira-kira pasien tersebut melakukan perawatan, misalnya pada pasien dengan post operasi akan melakukan perawatan luka di rumah dengan petugas perawat home care atau akan kontrol ke puskesmas terdekat, itu kita berikan pilihan. Kemudian perencanaan tentang kemungkinan edukasi atau pelatihan bagi pasien, keluarga, maupun pemberi asuhan di rumah. Jadi ini harus terintegrasi secara multidisiplin. Kita koordinasikan dari MPP berkoordinasi dengan PPA maupun dengan pemberi pelayanan kesehatan di rumah. Misalnya pada bayi-bayi BPLSR ya, kita yang sering dilakukan mengkoordinasikan dengan bidan desa setempat untuk melakukan evaluasi atau monitoring terhadap perkembangan bayi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan updating EDD atau update tentang tanggal pemulangan pasien bersama PPA maupun pasien. Di sini tadi sudah sama seperti yang secara teori bahwa kita melihat kondisi pasien, perkembangan pasien ke arah perbaikan atau menurun. Kalau perbaikan kita bisa sesuaikan dengan tanggal pemulangan pasien tersebut. Kemudian melibatkan pasien, keluarga, dan pemberi asuhan di rumah untuk keputusan pilihan pelayanan. Jadi kita lakukan diskusi dengan pasien dan keluarga maupun kita koordinasikan dengan pemberi pelayanan yang di rumah, baik itu anggota keluarganya maupun perawat ataupun bidan yang ada di daerah sekitar tempat tinggal pasien. Yang selanjutnya adalah memfasilitasi proses rujukan pasien. Proses rujukan ini misalnya pasien saat ini proses rujukan itu beberapa rumah sakit sudah menggunakan sistem CISRUT ya, yang kemungkinan itu ada kesulitan juga untuk teman-teman di ruangan. Jadi di sini kita memfasilitasi tidak 100% kita yang memproses, tapi kita juga membimbing teman-teman untuk dalam proses rujukan pasien ini. Jadi untuk yang selanjutnya, merencanakan pelayanan sampai 7 hari pemulangan. Kalau yang biasa kami lakukan adalah dengan memberikan jadwal perawatan pasien. Jadi memberikan edukasi bagaimana pasien itu merawat pasien, keluarga merawat pasien di rumah, terus prosedur follow up-nya bagaimana, terus rencana perawatan atau kontrolnya itu nanti sudah dijelaskan sebelum pasien pulang. Jadi itu peran MPP saat pasien akan pulang. Nah ini ya, di sini peran kita sebagai MPP berkoordinasi dengan tim medis. Jadi tim medis yang menangani pasien di sana, pasien dengan kondisi komplikasi. Jadi yang merawat itu tidak hanya 1-2 dokter. Jadi sini mengkoordinasikan dengan tim medis apa yang harus dilakukan pasien saat nanti di rumah. Jadi pengaturan hidupnya bagaimana, terus tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien tersebut bagi apa, itu perlu dikonsultasikan atau dikoordinasikan dengan tim medis. Kemudian koordinasi dengan interdisiplin ilmu, yaitu antara perawat, terus fisioterapis, terus farmasi, sama nutrition. Jadi di sini ada kesinambungan. Apa sih yang pasien lakukan, yang perlu diterima pasien setelah pasien itu pulang nantinya, dan koordinasi dengan pemberi perawatan yang nantinya bisa membawa pasien ke arah yang lebih baik di rumah. Kemudian koordinasi eksternal rumah sakit, misalnya kita menghubungi perawat ataupun
bidan desa yang akan merawat pasien ataupun dinas sosial yang bisa menangani pasien, misalnya pada pasien-pasien yang tidak mempunyai keluarga atau tunawisma, itu nanti kita hubungkan dengan eksternal rumah sakit. Di samping itu kita juga berhubungan dengan internal, yaitu dengan bagian humas. Kalau misalnya pasien dengan tidak ada keluarga atau gelandangan, itu nanti kita hubungannya dengan internal rumah sakit maupun eksternal rumah sakit. Nah, itulah beberapa tugas MPP dalam proses pemulangan pasien. Di sini ada contoh sedikit ya kriteria pasien yang membutuhkan perencanaan pemulangan. Di antaranya adalah pasien yang tinggal sendiri. Mungkin ini di semua rumah sakit berbeda-beda kriterianya. Jadi setiap rumah sakit mungkin tergantung dengan kompleksitas kondisi pasiennya maupun dengan mungkin di rumah sakit yang lebih mungkin tipe A, tipe B itu kriterianya lebih banyak lagi dan mungkin lebih bervariasi. Ini untuk contoh yang ada di kami, ini seperti pasien yang tinggal sendiri tanpa dukungan sosial secara langsung. Kemudian pasien stroke, serangan jantung, maupun penyakit yang mengancam nyawa lainnya yang memang tidak memungkinkan untuk perawatan terus di rumah, namun di perawatan terus di rumah sakit, namun lanjut di rumah untuk melanjutkan perawatannya. Kemudian pasien yang berasal dari panti jompo, kemudian alamat tidak diketahui atau berasal dari luar kota, ini biasanya kita berhubungan dengan dinas sosial. Termasuk dengan tunawisma juga kita berhubungan dengan dinas sosial. Kemudian pasien yang dirawat kembali dalam waktu 30 hari. Kemudian percobaan bunuh diri, kemudian pasien tidak dikenal atau tidak ada identitas, korban dari kasus kriminal, trauma multiple maupun pasien yang tidak bekerja atau kesulitan dengan pembiayaan. Ini biasanya kita lakukan perencanaan pemulangan pasien. Ini contoh-contoh untuk lembar discharge planning ya. Ini di sini ada kriterianya, terus diagnosa itu wajib dimasukkan. Kemudian tanggal dan jam tidak lanjut maupun tanggal pelaksanaan konsultasi. Ini contoh lain yang di sini tertera nanti identitas pasien, terus tanggal masuk rumah sakit, tanggal keluar rumah sakit, diagnosa masuk dan diagnosa keluar, serta pasien tersebut pulang dalam kondisi apa nantinya. Terus kita juga merencanakan pasien tersebut nantinya pulang menggunakan apa. Itu di situ juga disebutkan ya, termasuk alat transportasi. Ini bukti koordinasinya antara perawat, nutrition, farmasi maupun pemberi terapi lain, misalnya fisioterapi. Jadi di sini ada terintegrasi dalam discharge planning. Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan untuk kita semua. Mungkin hanya itu dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ari Yulianti yang sudah memaparkan materi tentang peran MPP dalam perencanaan pemulangan pasien. Bu Ari, kita lanjutkan diskusi. Ini sudah ada 9 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari Bu Reni Herlina. Beliau menanyakan sasaran utama dari kinerja MPP di rumah sakit dapat disimpulkan adalah bagaimana menurunkan tingkat loss biaya dan meningkatkan kepuasan pasien. Yang ditanyakan adalah apakah ada program khusus untuk kita agar itu tercapai oleh MPP? Apakah itu by system atau bagaimana? Monggo Bu Ari. Ya. Untuk di sini saya coba menjawab untuk efektivitas pelayanan pada pasien untuk mengurangi loss pasien ya. Kita adakan edukasi ke pasien tersebut, kita berusaha meningkatkan kemampuan pasien tersebut. Kita kaji sebelumnya, kita kaji dulu asesmen
bagaimana kondisi pasien memungkinkan tidak untuk dilakukan latihan-latihan atau terapi selanjutnya kepada pasien tersebut. Jadi untuk menurunkan loss kita tetap berkoordinasi dengan DPJP maupun PPA yang ada terkait tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Jadi apabila memang pasien tersebut kondisinya sudah bagus dan memungkinkan untuk dipulangkan, dari DPJP memungkinkan, kita lakukan koordinasi atau edukasi kepada keluarga. Jadi bagaimana misalnya pasien dengan stroke kondisi sudah perbaikan, tidak memungkinkan kan kalau pasien stroke di rumah sakit terlalu lama. Jadi kalau pasien memang memungkinkan, keluarga diberikan edukasi perawatan di rumah. Mungkin ada alat-alat yang dibawakan seperti memberi selang makan atau DC ya biasanya. Nah itu nanti setelah kita lakukan diskusi dan diperbolehkan pulang, kita juga menghubungi perawat yang kemungkinan bisa untuk home visit. Jadi di situ yang kita lakukan. Terus apalagi Bu, maaf? Adakah program khusus agar itu bisa tercapai oleh MPP? Apakah by system atau bagaimana? Oh ya, yang kita lakukan dengan koordinasi, jadi melakukan koordinasi serta melihat kondisi pasien tersebut. Kalau memang membutuhkan atau memungkinkan untuk dipulangkan, maka pasien itu dipulangkan dengan pembekalan terhadap keluarga. Jadi keluarga diberi pembekalan perawatan pasien di rumah, apa yang harus dilakukan, terus nantinya juga ada home visit dari perawat yang ditunjuk. Jadi kita bekerja sama dengan perawat home care yang ada. Apabila pasien tidak memungkinkan untuk dipulangkan atau rumah sakit sudah tidak bisa melakukan pelayanan, kita koordinasikan dengan DPJP, memungkinkan tidak pasien tersebut untuk dilakukan rujukan. Mengingat kondisi pasien atau penanganan pasien apalagi seperti di rumah sakit kami kan tipe C dan di daerah ya. Jadi kadang peralatan atau perlengkapan untuk pasien-pasien yang dengan perlu pelayanan khusus itu tidak bisa tertangani. Jadi kalau memang pasien itu bisa dirujuk, maka kita lakukan rujukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Itu dari kami. Gimana? Terima kasih Bu Ari. Kita lanjut ke pertanyaan 2 dari Erik Kurnia. Beliau menanyakan, jika keluarga pasien atau caregiver diharapkan dapat memahami tentang perawatan lanjutan pasien yang kompleks sesuai kebutuhannya, siapakah yang memverifikasi dan bagaimana verifikasi dan validasinya? Baik, ini untuk memverifikasi atau memvalidasi apakah keluarga pasien itu menerima informasi yang diberikan dengan baik atau tidak adalah memberi edukasi. Misalnya kalau misalnya dari perawat ya, perawat sudah memberikan edukasi cara perawatan atau pemberian makan, misalnya pemberian makan melalui selang NGT. Di situ apabila keluarga diajarkan, setelah diajarkan terus diberi edukasi terus diajarkan, pasien keluarga diharapkan bisa melakukan praktek ya. Kalau misalnya belum bisa, kita ulang lagi. Jadi pemberi yang memvalidasi itu pemberi yang memberikan edukasi. Jadi seperti misalnya untuk proses keperawatan nanti perawat, untuk nutrition nanti dari ahli gizi. Diharapkan nanti setelah pulang, setelah saat edukasi itu keluarga diharapkan bisa menyebutkan kembali apa isi dari informasi yang telah ia terima. Kalau keluarga bisa menyebutkan kembali dan bisa menyampaikan apa yang sudah diajarkan, berarti keluarga ataupun pasien sudah paham tentang apa yang diberikan. Apabila belum, berarti nanti kita lakukan bersama, dan di sini MPP juga memfasilitasi untuk memberikan informasi tambahan, karena kadang kemungkinan penyampaian satu orang dengan penyampaian
bahasa tadi ya, dari bahasa yang digunakan oleh PPA kadang mungkin belum bisa masuk atau diterima oleh keluarga. Jadi di sini kita juga diharapkan memfasilitasi memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh keluarga. Itu kalau dari kami. Gitu, Bu. Itu kemudian. Belum dinyalakan speaker. Suaranya hilang. Belum di-unmute. Maaf, ternyata kepencet. Kita lanjut pertanyaan yang nomor 3 dari Dewi Handayani. Beliau menanyakan siapa yang membuat P3, apakah PPA atau MPP? Monggo Bu Ari. Gimana? Yang membuat P3 itu siapa? Apakah PPA atau MPP? P3. Perencanaan pemulangan ini dilakukan oleh multidisiplin. Jadi di sini MPP bertugas untuk melakukan koordinasi. Jadi tetap yang menjalankan itu PPA, dilakukan oleh PPA. PPA berarti kerjasama dengan MPP memfasilitasi ya Bu ya. Selanjutnya dari Dr. Kristanti ini bertanya Bu, apakah ada contoh discharge planning dari Rumah Sakit Karyadi? Saya menjawab ya Bu ya, karena saya dari Rumah Sakit Karyadi ada Bu, tapi tidak kita bicarakan di sesi ini. Mohon maaf, mungkin kita bisa bertemu di sesi berikutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ratna Damayanti. Untuk poin transfer misalnya dirujuk, siapakah yang menghubungi MPP atau PPA? Atau MPP berkoordinasi dengan PPA untuk menghubungi vaskes yang lebih tinggi? Monggo Bu Ari. Kemudian kurang keras ya. Sebentar. Oke, saya ulangi ya Bu ya. Ya. Pertanyaan dari Bu Ratna Damayanti, beliau menanyakan untuk transfer itu siapa yang menghubungi, apakah MPP atau PPA, atau MPP berkoordinasi dengan PPA untuk menghubungi vaskes yang lebih tinggi. Jadi siapa yang melakukan transfer, siapa yang harus menghubungi? Oh, yang melakukan transfer terhadap pasien ya Bu? Iya. Maaf, sinyalnya nggak jelas suaranya. Benar. Ya. Kemudian matang dengan selang berapa hari? Yang ditanyakan yang melakukan transfer? Yang melakukan transfer itu PPA atau MPP? Oh gitu. Yang melakukan transfer itu PPA. Jadi MPP hanya memfasilitasi proses transfer pasien. Jadi apabila ada kendala dalam proses transfer pasien, itu MPP hanya memfasilitasi. Tapi untuk transfernya itu yang melaksanakan tetap PPA. Jadi untuk komunikasi dengan vaskes yang lebih tinggi, mungkin MPP bisa membantu dalam komunikasi. Bisa. Cuma untuk yang melakukan rujukan itu jelas PPA, gitu Bu. Iya. Selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya. Untuk selanjutnya dari Bu Diana Yuniarti, beliau dari Kapuas, menanyakan apakah setiap pasien yang akan dipulangkan PPA membuat surat pengantar kepada MPP atau pada pasien-pasien tertentu saja. Apakah peran MPP
pada setiap pasien yang akan pulang, mengisi discharge planning atau koordinator dan memastikan discharge planning diisi lengkap dan benar. Ini Bu Diana Yuniar itu MPP baru, monggo Bu Ari. Oh ya, saya coba jawab ya. Untuk pasien-pasien yang akan dipulangkan, jadi sesuai dengan kriteria di setiap rumah sakit mempunyai kriteria pasien yang dipulangkan atau membutuhkan discharge planning itu ada kriteria di setiap rumah sakit tadi seperti standar akreditasi itu ya. Ada rumah sakit membuat regulasi tentang kriteria pasien yang membutuhkan perencanaan pemulangan. Jadi pasien yang diberikan discharge planning adalah pasien-pasien yang membutuhkan discharge planning. Namun tidak menutup kemungkinan pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu yang pada perjalanan perawatannya mengalami kendala atau mungkin kebutuhan khusus, itu pasien tersebut kita berikan discharge planning. Dan discharge planning ini diisi oleh PPA atau PPA yang melaksanakan dengan yang dikoordinasikan oleh MPP. Kemudian gimana Bu? Betul. Yang mengisi discharge planning siapa Bu? Oh, yang mengisi discharge planning itu PPA. Tadi yang pertama kayaknya sudah saya sampaikan, untuk yang mengisi discharge planning itu PPA. Nanti di situ ada dari fisioterapi, misalnya pasien dengan kebutuhan fisioterapi, petugas fisioterapis nanti mengisi program yang akan direncanakan untuk pasien tersebut. Kemudian ahli gizi juga menuliskan diet apa yang direncanakan kepada pasien. Terus juga menuliskan apa yang akan diberikan kepada pasien tersebut, misalnya apakah perawatan luka atau mungkin tindakan lain seperti penggantian selang makan atau prosedur perawatan luka dan lainnya. Itu nanti di situ bisa dituliskan gitu. Untuk pasien-pasien yang dengan kebutuhan khusus ataupun dengan kondisi maksudnya lebih banyak lagi kompleks ya, itu setiap rumah sakit mungkin mempunyai form discharge planning masing-masing. Jadi kadang ada yang cuma diisi oleh PPJP-nya, nanti di situ tanda tangan ketanda PPJP dan ada tindak lanjutnya ya. Di situ koordinasinya sudah dilakukan, koordinasi dengan misalnya bagian terapi atau apa, nanti di situ ada tanda tangannya juga. Jadi mungkin karena form discharge planning sendiri berbeda-beda karena setiap rumah sakit memiliki form masing-masing yang belum ada standar nasionalnya ya. Jadi nanti tergantung dari regulasi ataupun ketentuan yang dibuat oleh rumah sakit. Itu dari kami. Ya Bu Ari, tadi ada apakah pasien yang akan pulang itu PPA harus membuat surat pengantar kepada MPP? Tentunya tidak ya Bu? Iya, tidak. Ya, tidak. Jadi MPP hanya mengkoordinasikan kepada PPA sesuai kebutuhan apa yang akan dilanjutkan di rumah. Begitu Bu? Iya. Yeah. Terima kasih. Moderator. Iya, monggo Dr. Niko. Berhubung saya harus pindah rapat, iya, monggo, saya akan nyampaikan beberapa komentar. Mohon izin. Iya, monggo, Dr. Oke, baik, itu yang disampaikan Nurse Ari Yulianti ya. Iya. Bagus sekali. Ya, cukup lebar. Beberapa catatan saya tadi sudah disampaikan filosofi, angkat dari awal lebih bagus ya, filosofi P3 ya, bagus ya. Tadi. Kemudian jangan lupa menyampaikan MPP itu konteksnya atau cirinya adalah satu pendamping ya, kedua liaison officer penghubung, tadi udah disebut, tour guide, jangan lupa tour guide juga ya, pasien. Dan pasti bukan PPA dan berbagai tabel maupun kalimat saya
lihat telah memperhatikan hal itu. Yang kedua, awalnya jangan lupa mengingatkan Semila ya, metode Semila dalam memahami standar EP dan seterusnya itu ya, SNARS edisi 1. Kenapa? Jadi saya melihat tadi ada ARK 4 yang diambil dari file yang mungkin sudah ada koreksinya ya. Saya coba tampilkan ini udah muncul di layar? Belum. Udah ya? Ya. Di ARK 4 tidak ada lagi discharge planning dalam kurung. Ya. Coba kalau Anda lihat ARK 4 beberapa presenter yang memberi paparan menampilkan file yang lama ya. Begitu juga di EP-nya nggak muncul lagi discharge planning-nya ya. Jadi jangan lupa. Jadi memang tadi misalnya transfer itu ARK 33 di MERM juga ada. Bacalah Semila, standar EP, maksud tujuan, instrumen, link maupun acuan ya. Jadi rumah sakit itu harus ngatur. Memang transfer adalah satu aspek kesinambungan pelayanan. Transfer itu adalah di dalam rumah sakit. Kalau keluar kita sebut rujukan, ya. Kalau di dalam transfer, kalau keluar rujukan. Nah, kadang-kadang orang menggunakan transfer ke rumah sakit lain, ya itu penggunaan istilahnya. Tapi dibakukan bahwa transfer itu di dalam rumah sakit, rujukan itu di luar. Nah itu di ARK 33. Jadi MPP berperan kesinambungan tadi, ya, bahwa forum yang harus diisi di ARK 33 ada 6 poin. Forum transfer itu minimal harus berisi hal-hal tersebut, ya. Jadi tinggal dibaca. Kemudian kecil-kecil aja nih kalau saya lihat tadi ada slide tentang 11 item harapan MPP, mungkin bukan harapan ya, jadi memang merupakan satu tujuan dari targetnya pelayanan. ya. Jadi di situ disebut ada kemandirian, ya. Nomor 8, nomor 11 quality of life. Nah itu sebenarnya satu. Jadi pasien makin mandiri itu selalu harus didorong oleh PPA maupun MPP agar dia makin mandiri, ketergantungan untuk activity daily living ADL itu makin berkurang kalau orang itu lumpuh atau apa dan seterusnya. Nah itu quality of life. Begitu dia makin mandiri itu mutu kualitas hidupnya meningkat, kualitas hidup meningkat ya, supaya dipahami dengan baik. Jadi secara tadi ada juga penggunaan istilah tim medis, tapi habis itu ada interdisiplin. Ya gunakanlah PPA. Oh ya. Ya memang DPJP clinical leader, ya, tapi PPA lainnya apa namanya PPJA perawatnya ya, dan seterusnya, farmasi, apoteker termasuk gizi. Saya kira demikian. Jadi juga harus sebaiknya juga kalau ragu maka mengaculah kepada standar akreditasi seperti tadi transfer gitu ya. Tapi saya melihat ini udah pembelajaran yang bagus, luar biasa. Oke, saya mengucapkan terima kasih. Saya harus pindah merapat. Mohon maaf dan salam sukses buat IMPI maupun peserta. Salam keselamatan pasien. Terima kasih, Dr. Niko. Pamit ya. Atas pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Ya, baik. Terima kasih. Pamit ya. Iya, dokter, silakan. Iya, dokter. Terima kasih. Mari. Terima kasih, Dr. Niko. Ya, Bu Ari, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya, ya Bu. Ya, Bu. Maaf, ini di sini hujan deras suaranya, jadi agak nggak kedengaran. Ya, ini pertanyaan dari Bu Dian L. Ini menanyakan, apakah MPP mendampingi semua pasien saat proses pemulangan atau hanya mendampingi proses pemulangan pasien dengan kriteria pasien MPP saja? Saya coba jawab, nanti mungkin ada yang bisa menambahkan. Kalau di tempat kami memang pasien-pasien yang masuk di kelolaan MPP yang kita dampingi untuk proses pemulangannya. Jadi
untuk pasien-pasien yang tidak masuk kriteria MPP, apabila memang pasien tersebut pada saat pemulangan dari PPA ataupun PPJP itu menginginkan untuk dilakukan pendampingan, maka MPP melakukan pendampingan pada pasien yang akan dipulangkan tersebut. Karena mungkin setelah 1 atau 2 hari sebelum pasien pulang ternyata ditemukan masalah atau kendala setelah pemulangannya. Jadi intinya pasien-pasien yang kita kelola, yang dikelola oleh MPP maupun pasien yang masuk kriteria pemulangan dari rumah sakit, itu yang didampingi oleh MPP. Mungkin nanti dari senior-senior atau rumah sakit yang lebih besar mungkin akan menambahkan untuk hal ini. Monggo Bu Dian. Oke, terima kasih Bu Ari. Jadi sesuai kriteria screening kita ya Bu ya. Mungkin dan kriteria screening itu tiap rumah sakit juga nanti akan beda-beda. Atau pasien yang karpet merah ya Bu ya, yang titipan direktur dan lain-lain itu mungkin bisa kita kawal. Iya, benar. Ini pertanyaan ini juga sama dengan pertanyaan dari Bu Jumriana. Untuk selanjutnya dari Bu Retno, Rumah Sakit PKU Solo, beliau menanyakan bagaimana caranya mendatangkan caregiver yang akan melanjutkan perawatan di rumah. Ya, terima kasih. Di sini untuk pengalaman dari kami, biasanya kita mengetahui di mana pasien itu tinggal. Jadi caregiver yang bisa diberikan adalah mungkin perawat atau bidan atau tenaga kesehatan yang ada dekat dengan tempat tinggal pasien. Jadi wilayah pasien itu mana kita berusaha mencari perawat yang ada atau caregiver yang ada di daerah pasien tersebut. Kalaupun pasien tidak mengetahui atau pasien sudah tahu ada pelayanan kesehatan terdekat, kita belum bisa memiliki, kalau di rumah sakit kita ada, kita gunakan perawat ataupun tenaga kesehatan yang ada dari rumah sakit kita. Misalnya tidak, kita membangun jejaring. Jadi kadang kita koordinasi di PPNI, mungkin di grup PPNI itu menyampaikan kira-kira ada tidak petugas kesehatan yang tinggal misalnya di daerah A. Kalau misalnya ada, nanti kita secara ya, kayaknya sinyalnya Bu Ari hilang ya. Bu Ari hilang ya sinyal. Tadi Bu Ari menjawab yang ini, apakah ini untuk selanjutnya dari Bu Mahfud, apakah pembicaraan P3 sama? Jawabnya sama ya Bu. Mana? Halo Bu Ari. Halo, ini udah kedengaran? Sudah Bu. Oh ya. Mau dilanjut monggo Bu. Oh iya. Jadi tadi untuk mencari caregiver ya, saya ulangi, kita berkoordinasi. Kalau misalnya di rumah sakit tempat kami tidak ada petugas kesehatan yang dekat dengan pasien tersebut, maka kita koordinasikan di grup PPNI kabupaten. Misalnya ada tidak yang melakukan home care di daerah sini. Nanti misalnya ada, kita hubungi by phone. Jadi apa yang harus beliau lakukan terhadap pasien tersebut, misalnya pada pasien post operasi fraktur ya, itu dibutuhkan perawatan luka 2 hari setiap 2 hari sekali. Jadi di sini nanti ini gambarnya hilang. Jadi dibutuhkan untuk perawatan yang terhadap pasien itu apa saja yang dibutuhkan. Jadi kita menghubungi perawat yang ada. Untuk seperti pasien BPLSR misalnya, kita menghubungi bidan desa. Tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk mendapatkannya kita bisa koordinasi dengan persatuan bidan ataupun mungkin pasien sendiri sudah mengetahui ada bidan di desanya, maka kita minta
nomor telepon kontak person bidan tersebut untuk melakukan koordinasi bahwa pasien ini pulang dengan membawa bayinya dengan kondisi BPLSR yang membutuhkan pantauan untuk pantauan di rumah. Jadi pantauan untuk perkembangannya di rumah. Jadi misalnya bayi kok diberikan OGT atau kondisi-kondisi tertentu harus menggunakan infant box, itu kita koordinasikan dengan bidan tersebut. Jadi bagaimana cara memperolehnya, kita berkoordinasi. Jadi koordinasi dengan mungkin PPNI, dengan persatuan perawat, ataupun dengan grup perawat home care yang ada di wilayah kita masing-masing. Begitu, Ibu. Jadi MPP punya nomor telepon banyak ya Bu ya, caregiver atau home care yang bisa kita hubungi sesuai kebutuhan pasien. Ya, kalau ini Bu Ari gambarnya hilang tapi suaranya jelas. Iya, ini suaranya sebentar. Oke, kita lanjut dari Dr. Ricardo. Beliau menanyakan apakah pendampingan pasien oleh MPP membutuhkan persetujuan pasien atau informed consent. Apabila iya, bagaimana bentuk formulirnya? Mungkin Bu Ari punya contohnya, ada atau tidak? Oh ya, kalau di kami sebenarnya ada persetujuan itu lebih bagus. Namun secara otomatis untuk pelayanan di rumah sakit itu di kita sudah dianggap ada general informed consent. Jadi general informed consent itu persetujuan isinya diantaranya adalah menyetujui dilakukan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kecuali informed consent untuk pemeriksaan penunjang yang memang membutuhkan informed consent tersendiri, itu seperti pemeriksaan penunjang dari CT scan dan lain-lain, itu baru ada informed consent khusus. Kalau untuk pelayanan MPP kita menggunakan general informed consent yang sudah ada di rumah sakit. Gitu. Jadi untuk informed consent mungkin rumah sakit juga sudah menentukan ya Bu ya, untuk informed consent misalnya seperti di rumah sakit Karyadi itu adalah untuk tindakan invasif atau yang berisiko tinggi. Yeah. Kalau yang hanya untuk pendampingan MPP kita bisa minta persetujuan langsung kepada pasien. Yeah. Bila iya kita lanjut, bila tidak berarti kita terminasi. Yeah. Itu Bu Ari. Yeah. Kita lanjutkan Bu, ini masih banyak. Dari Bu Lulu Hasanah, beliau menanyakan untuk evaluasi pelaksanaan P3 dilakukan pada pasien kelolaan MPP saja ya Bu? Iya. Jawabannya iya, jelas seperti pertanyaan tadi yang di atas ya. Iya. Selanjutnya dari Bu Mukodimah, beliau menanyakan untuk lembar discharge planning apakah ada yang dibawakan pulang? Atau cukup ringkasan pasien pulang saja? Di tempat kami, untuk sharing ya, di tempat kami lembar discharge planning ada 2 lembar. Jadi yang lembar pertama itu dibawakan pulang beserta dengan lembar ringkasan pasien pulang. Jadi yang lembar kedua itu disimpan di rekam medis pasien. Jadi di situ perencanaan pasien di rumah apa saja sudah ada tercatat. Jadi di tempat kami ada yang dibawa pulang pasien. Jadi 1 lembar dibawa pulang pasien, yang 1 untuk ditaruh penyimpanan di rekam medis pasien. Begitu, Bu Dian. Masih mute itu Bu Dian Setiasih. Oke, terima kasih Bu Ari. Selanjutnya dari Bu Eli Gunarti. Beliau menanyakan bila pasien diperbolehkan pulang, kemudian untuk memantau kondisi pasien setelah pulang beberapa hari kemudian, di mana kita mencatatnya? Ini dari Rumah Sakit Daerah Raden Mahathir Jambi. Oh ya. Untuk pencatatan kita mempunyai buku kegiatan MPP ya. Jadi di situ kalau kita menghubungi pasien setelah pasien pulang, kita pendokumentasiannya hanya di buku catatan harian MPP. Jadi misalnya hari ini menghubungi pasien A
menanyakan kondisi pasien di situ sebagai bukti ada tanggal segini menghubungi pasien ini dengan kondisi seperti ini, itu kita tulis di buku kegiatan MPP. Untuk direkam medisnya memang belum ada, mungkin nanti bisa untuk sharing-sharing dari para senior. Gitu Bu Dian. Terima kasih. Ini selanjutnya dari Pak Susanto RSUD Kelet. Dia menanyakan sebenarnya tidak sesuai ini. Apakah ada trik atau strategi agar case rumah sakit tidak melebihi plafon BPJS? Ini di luar materi kita. Di luar yang ini ya. Dari kita. Kita lewati dulu. Ya. Kita lewati ya. Kita beralih ke Bu Dewi Handayani. Setelah kita evaluasi dari proses pengetahuan yang sudah diberikan kepada keluarga, di mana kita mencatatnya sebagai peran advokasi MPP di P3 atau CET ya kok catatan. Saya enggak. Di lembar kita mengetahuinya kita catat di lembar edukasi pasien. Di situ ada nanti tertulis keterangan bahwa pasien itu mengerti, memahami, mampu itu nanti ada pilihannya di situ, nanti kita verifikasinya di situ. Kalau di tempat kami lembar edukasi pasien ada keterangan seperti itu. Jadi untuk mengetahui bahwa pasien itu tahu, paham atau belum sesuai dengan hasil tangan tersebut dari PPA dari masing-masing PPA. Jadi ada di lembar edukasi ya Bu? Iya. Ini Bu Eli Gunarti kelihatannya bertanya lagi nih Bu. Pasien yang sudah pulang masih membutuhkan MPP untuk berkoordinasi dengan vaskes lain. Itu gimana Bu? Kita kalau pasien sudah pulang, kita sudah putus atau masih tetap diikuti? Ya, terima kasih. Ini kalau pasien sudah pulang, kadang kita pernah juga seperti itu. Jadi pasien sudah pulang, terus telepon ke rumah sakit, diinformasi itu. Nanti disambungkan ke MPP. Jadi ya karena memang itu pasien dari RSI ya, kalau di tempat kami dari RSI, kita tetap berusaha untuk menghubungkan dengan petugas kesehatan terdekat. Misalnya kalau kita punya kenalan di puskesmas ini, misalnya desa ini itu masuknya, kalau tempat saya kan ada rumah puskesmas misalnya Kalikajar 1 dan 2. Nah, kita tanya kalau desa ini itu masuk Kalikajar berapa gitu. Nah, kalau beliau bilang 1 atau 2, kira-kira penanggung jawabnya siapa lah. Kita cuma menghubungi penanggung jawab pelayanan perawat kesehatan masyarakat di Fasyankes tersebut. Jadi kita mencari siapa sih penanggung jawab atau koordinator pelayanan kesehatan di desa tersebut. Begitu Ibu. Ini pertanyaannya mungkin sama Ibu dari Bu Yuni Eva. Bu juga menanyakan tadi apakah semua pasien dikelola MPP atau dengan kasus tertentu. Tadi sudah dijawab gitu ya. Jadi untuk MPP kita mengelola kasus-kasus yang masuk di kriteria. Untuk yang perlu di follow up tadi yang disampaikan Bu Ari sudah dikoordinasikan oleh petugas kesehatan setempat. Atau mungkin kalau contohnya di Rumah Sakit Karyadi kita ada virtual home care. Selanjutnya dari Bu Nur Lelawati, pada pasien yang pulang memerlukan kontinuitas perawatan di rumah, berapa lama jangka waktu MPP untuk memonitor? Untuk perawatan pasien yang perawatan di rumah, MPP kita memonitor sebenarnya hanya sampai 7 hari atau sampai pasien itu kontrol. Pasien itu benar-benar kontrol atau tidak, terus ada perubahan atau kondisinya perbaikan atau tidak. Setelah itu, kalau memang ada perbaikan, MPP sudah tidak memantau lagi. Paling bisa suatu saat justru keluarga yang memberikan informasi ke kita untuk perubahan atau mungkin kondisi-kondisi tertentu. Jadi itu yang sering terjadi belakang ini. Pasien sudah lepas, kita lepas, nanti
mereka atau pasien atau keluarga pasien biasanya melaporkan ini kondisinya alhamdulillah sudah membaik atau bagaimana, itu dari keluarga justru yang melaporkan ke kita. Itu yang alhamdulillah terjadi selama ini. Jadi setelah itu kita selesai untuk pelayanan pasien. Mungkin ini di luar kemampuannya. Kalau memang MPP yang sudah bagus terus dalam satu rumah sakit, nggak cuma satu, mungkin masih bisa seperti waktu saya ikut workshop itu mungkin untuk mengevaluasi atau memfollow up terus itu lebih bagus lagi. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, ya kita kerjasama dengan keluarga saja. Misalnya memang ada kondisi menurun dan beliau dari pihak keluarga menginginkan sharing dengan kita tetap menerima sharing dari keluarga. Itu yang bisa kami lakukan di sini. Itu, Bu. Terima kasih Bu Ari. Sebenarnya kita sudah waktunya sudah masuk asar ya Bu ya. Terima kasih. Bu Ari, ini ada satu pertanyaan lagi, boleh dijawab sekalian Bu? Oh ya, gimana? Ini dari Pak Susanto tambah satu, nanti setelah itu yang lain kita jawab lewat WA. Ini dari Pak Susanto menanyakan, apabila pasien membutuhkan PPA seperti gizi, fisioterapi, psikolog, apakah MPP punya kewenangan untuk meminta PPA tersebut untuk memberikan pelayanan ke pasien? Kalau misalnya pasien masih dirawat, kita koordinasikan dengan DPJP. Biasanya nanti DPJP sendiri yang melakukan konsultasi ya, konsultasi. Kalau misalnya memang kalau memang kita butuh seperti itu, kita koordinasikan dengan DPJP. Dokter, ini kok kira-kira pasien ini kok butuh SPKFR, butuh konsul jiwa, perlu enggak kalau menurut dokter sendiri. Jadi kita koordinasikan, kita komunikasikan dengan dokter DPJP-nya. Nanti kalau misal memang dari DPJP itu karena tidak semua DPJP bisa didikte ya, maksudnya tidak diberi masukan, kadang enggak nganu. Jadi kalau misalnya yang DPJP-nya enak, kita sampaikan aja dengan bahasa kita yang intinya bahasa yang baik dan bisa diterima oleh beliau. Insya Allah nanti akan ada kerjasama yang baik dengan DPJP. Kalau kita memang sudah menjalin komunikasi atau hubungan yang baik dengan beliau, komunikasi seperti itu akan lebih mudah. Jadi kita yang meminta, kalau DPJP sudah ACC dan menuliskan di itu advice-nya, kita bisa mengkoordinasikan dengan dokter tersebut. Jadi dokter, maaf ini ada konsulan. Kalau enggak, kita berkolaborasi atau koordinasi dengan PPJP-nya pasien tersebut. Jadi PPJA ya, untuk menghubungi dokter yang bersangkutan setelah dokter menulis. Jadi kalau langsung menentukan ini harus konsul ini, kita langsung menghubungi, itu sebenarnya bukan wewenang kita, karena clinical leader-nya adalah DPJP. Jadi tetap harus melalui DPJP. Itu. Yes, setuju sekali Bu Ari. Kita kembalikan ke DPJP, itu yang membuat keputusan. Kita terima koordinasikan atau mendampingi saja. Ya, terima kasih Bu Ari atas materinya dan jawaban pertanyaan tadi sudah terjawab semua. Mungkin tadi pertanyaan terakhir, Bapak Ibu, karena waktu mungkin saya bisa menyimpulkan materi siang kita ini bahwa tadi dari P3 bahwa MPP sangat berperan sekali. Tadi prinsip dari P3 itu bahwa kita memulainya saat pasien itu masuk. Setelah pasien masuk, kita identifikasi kebutuhan pasien tadi apa, kemudian kita bersama PPA menyusun perencanaannya sampai nanti pulangnya dengan tentunya melibatkan pasien dan keluarga dan stakeholder yang ada. Tadi juga kita disampaikan oleh Bu Ari, di situ tadi ada prinsip dari discharge planning, tadi kata kuncinya adalah ideal ya. Ideal, include, discuss, education, access, dan listen. Dan kemudian dari tadi masukan dari Dr. Niko bahwa kita seorang MPP itu berfungsi sebagai pendamping, bisa sebagai tour guide, bahwa kita bukan seorang PPA dan peran kita tadi untuk mengawal kesinambungan. Mungkin itu Bapak Ibu MPP semua, dan terima kasih atas partisipasinya dari Bapak Ibu semua.
dalam diskusi ini, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan siang ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk kerja Bapak Ibu MPP di rumah sakit masing-masing. Mbak Dian. Terima kasih. Boleh ya Mbak Dian Kandar. Oh Pak Kandar, monggo Pak Kandar. Sharing 3 menit aja. Monggo, Izin Pak Mbak Dian. Wah, ini jatuh. Ngarah. Ojo ngarah. Monggo. Oh iya. Saya karena pas cuti tadi saya santai. Gini, tadi kan Mbak Ari nggih, Mbak Ari sudah panjang lebar luar biasa Mbak Ari. Saya juga dapat ilmu baru dari Mbak Ari hari ini. Hanya share di share yang sudah kami laksanakan ketika yang di Amino ketika ada pasien dengan perlu kontinuitas pelayanan. Kalau di kami itu memang untuk di 2019-2020 kemarin kita menggunakan aplikasi Mbak Ari dan teman-teman semuanya. Jadi pasien-pasien yang kita kelola MPP itu kan tentunya juga membutuhkan discharge planning dan perlu kontinuitas pelayanan, sehingga tadi kan kalau Mbak Ari maturnya itu kita bisa lewat BPNI, kita bisa lewat IB, kita bisa lewat caregiver gitu kan. Dan alhamdulillah kalau di kami itu kami punya aplikasinya, sehingga ketika pasien itu perlu dipulangkan dan perlu kontinuitas pelayanan yang lebih langsung ke petugasnya di puskesmas, kami menggunakan aplikasi yang kami laksanakan gitu kan. Ya memang kendalanya banyak sih Mbak Ari gitu kan ketika aplikasi gitu kan. Karena kita kalau jaga apa bahasanya jaga ya, kalau kita mengharapkan ke semua petugas di puskesmas kayaknya tidak mungkin nggih. Karena petugas puskesmas juga banyak sekali kegiatan-kegiatan di sana. Tapi kami setidaknya itu sudah terinformasi aja kalau di rumah sakit jiwa kami, terinformasi. Kesalahan kompleks kalau kami istilahnya sesuai di AR kami kok nggih. Itu yang kami laksanakan Mbak Ari. Mudah-mudahan nanti di 2021 kami sudah bisa melebar di Kabupaten Semarang sama di Demak. Alhamdulillah. Nanti akan memudahkan ketika kami ingin memulangkan pasien dengan permasalahan kompleks. Itu share kami gitu kan. Tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Terima kasih atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan kami nantinya bisa juga untuk mengikuti untuk aplikasi, karena untuk saat ini belum memungkinkan. Jadi yang bisa kami lakukan hanya koordinasi lewat itu. Terima kasih Bapak. Gitu aja Mbak Dian, terima kasih. Pak Takim. Izin Bu Dian. Iya Pak Takim. Izin, monggo Pak Takim. Halo. Halo. Ya, monggo dipersilakan Pak Mustaqim. Izin Bu Dian. Oke, monggo dipersilakan Pak Mustaqim. Jadi yang disampaikan Pak Kandar tadi, aplikasi yang dinamakan Psikopen itu yang termasuk yang menghantarkan Pak Kandar presentasi di jajaran KARS kemarin itu. Jadi kalau kita lihat ada kemarin apa acara apa itu kemarin? Belum Pak Mus, nanti bulan April. Bulan April ya. Yang ya, kita sudah lihat anunya ya, publikasinya itu ya. Jadi keren memang, namanya Psikopen ya, Sistem Informasi Kontinuitas Pelayanan Pasien. Jadi saya kira itu kebanggaan kami. Jadi Pak Kandar itu memang personil yang kami banggakan. Jadi beliau bisa membuat inovasi untuk rumah sakit dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat, semoga sukses selalu. Terima kasih Pak Takim, dan ini mungkin buat catatan kita semua ya, untuk ke depan mungkin sukses selalu Pak Kandar. Menciptakan Psikopen. Amin, amin. Bapak Ibu, karena waktu ini berhubung juga pembawa saya kira cocok itu Ketua IMPI Jawa Tengah.
Oh sudah dicatat itu Pak, nanti calon ketua IMPI Jawa Tengah Pak Kandar, spesialis jiwa. Mbak Dian mesti direng dahar nih mesti. Setuju Pak Kandar. Mbak Dian monggo dahar rumiyin. Ya Pak, terima kasih. Ya Bapak Ibu semua MPP seluruh Indonesia, siang ini kita sudah menyelesaikan diskusi tentang peran MPP dalam perencanaan pemulangan pasien. Mudah-mudahan ilmu kita bisa bermanfaat. Saya tutup dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu untuk semua. Amin. Mbak Ari sukses. Amin. Terima Makasih kasih Bu. Mbak Dian Terima yang kasih untuk sudah. semuanya. Terima kasih Mbak Ibu Dian yang sudah mengantarkan diskusi pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Mbak Ari yang sudah mempresentasikan 2 jempol. Terima kasih. Luar biasa. Saya yang menggantikan Pak Yandi selaku pembawa acara pada kesempatan sore hari ini atas nama Pengurus Pusat Ikatan Manajer Pelayanan Pasien Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atas partisipasi, atas semua atensi dari teman-teman MPP di seluruh Indonesia. Dan dengan demikian maka kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan Bi-weekly discussion ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami ingatkan kembali lagi bahwa monggo Bapak Ibu MPP untuk bergabung ke dalam keanggotaan IMPI, nanti akan kita share videonya, akan kita share Google Form-nya, sehingga sesuai dengan visi IMPI, menjadikan manajemen pelayanan pasien sebagai bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sekali lagi kami selaku pembawa acara, selaku atas nama Pengurus Pusat Ikatan Manajer Pelayanan Pasien Indonesia, mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari keren. Terima kasih untuk semua. Sukses.